Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah, kali ini Bu Rizky akan menjelaskan mengenai visi dan misi perusahaan ya pada manajemen strategi bisnis. Nah, pada visi dan misi perusahaan ini, apa sih yang akan dijelaskan? Yang pertama adalah kita ingin menjadi apa? Maksud dalam submateri ini, subbab ini, itu adalah keinginan manajer dan eksekutif dalam membangun jangka panjang. Hal ini adalah terkait dengan visi dan misinya, yang mana pernyataan visi dan misi ini sebaiknya ditetapkan pertama dan paling baik, dalam arti ketika kita membangun perusahaan, perusahaan harus punya visi dan misi yang mana ini nanti akan membantu karyawan, manajemen, eksekutif dalam mencapai tujuan perusahaan. Nah, pada submateri apakah bisnis kita ini di sini dijelaskan. Ketika ada pertanyaan apakah bisnis kita ini terkait dengan misi dalam perusahaan. Jadi, pada misi perusahaan itu harus membuat dan harus jelas secara efektif untuk menentukan tujuan dan memformulasikan strategi. Jadi sudah ketika visi, apakah pengertian visi? Nah, di sini visi itu adalah gambaran kondisi masa depan yang hendak diwujudkan. Jadi tujuannya nanti apa, membangunnya bagaimana. Sedangkan kalau misi itu adalah jalan pilihan untuk menuju ke masa depan. Jadi di sini pada apakah bisnis kita ini adalah cara bagaimana perusahaan membuat bisnis ini menjadi lebih efektif. Sehingga pada misi itu harus menetapkan tujuan dan strateginya, harus merencanakan strateginya. Oke, pernyataan misi mengungkapkan ingin menjadi apa organisasi dan siapa yang ingin dilayani. Jadi, organisasinya itu bagaimana, dan organisasi ini atau perusahaan ini digunakan atau diberikan kepada siapa, itu adalah misinya. Perusahaan memiliki alasan keberadaan bahkan jika para pembuat strategi tidak menyatakan alasan ini dalam bentuk tertulis. Meskipun visi misinya hanya masih sebatas lisan, tetapi perusahaan harus mempunyai alasan penting dalam pembuatan visi dan misi tersebut. Oke, next ke visi versus misi. Banyak organisasi mengembangkan pernyataan visi dan misi, sementara pernyataan misi menjawab pertanyaan apakah bisnis kita. Pertanyaan visi menjawab pertanyaan kita ingin menjadi apa. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa kalau visi itu adalah kondisi masa depan yang ingin diwujudkan, sedangkan misi itu adalah jalan pilihan untuk menuju ke masa depan. Jadi antara visi dan misi ini sangat terkait, punya keterkaitan. Analisis pernyataan visi. Pernyataan visi paling tidak harus mengungkapkan jenis usaha yang dijalankan perusahaan, jelas ya. Jadi sudah mempunyai patokan jangka panjangnya. Perusahaan ini ingin membuat apa sih? Nah, itu adalah visinya. Proses mengembangkan pernyataan visi dan misi. Jadi, dalam model manajemen strategi, pernyataan visi dan misi yang jelas dibutuhkan sebelum strategi alternatif dapat diformulasikan dan diimplementasikan. Jadi tadi, perusahaan dalam manajemen strategi itu harus mempunyai visi yang misi sangat rinci, sangat jelas. Sebelum perusahaan mempunyai strategi alternatif atau rencana B-nya gitu ya, sebelum dibuat dan diaplikasikan atau diimplementasikan ke perusahaan tersebut. Nah, pendekatan yang digunakan yang pertama adalah memilih beberapa contoh pernyataan visi dan misi dan meminta semua manajer untuk membaca sebagai informasi dasar. Jadi, ketika visi dan misi itu telah dibuat,
pemimpin harus menjelaskan dan mendiskusikan, meminta kepada semua pihak, termasuk manajer, untuk membaca visi dan misi tersebut, apakah sudah sesuai dengan keinginan perusahaan. Nah, kemudian selain memberikan kepada manajer untuk dibaca, pemimpin juga meminta manajer untuk membuat pernyataan visi dan misi sesuai dengan divisi mereka. Jadi kalau manajer itu sudah membuat visi dan misi sesuai dengan divisi mereka, ini akan membantu pemimpin untuk mengambil visi dan misi sesuai dengan perusahaan intinya. Kemudian, fasilitator atau komite dari semua manajer puncak sebaiknya menggabungkan pernyataan ini ke dalam dokumen tunggal dan mendistribusikan ke semua manajer. Jadi tadi nih, manajer sudah membaca, kemudian manajer disuruh untuk membuat visi dan misi sesuai dengan perusahaan mereka, kemudian fasilitator atau komite dari semua manajer tadi menggabungkan pernyataan ke dalam dokumen dan didistribusikan ke semua manajer. Hal ini untuk apa? Nah, hal ini untuk modifikasi seandainya kalau ada visi misi yang kurang tepat. Kemudian penambahan, jadi seandainya ada kekurangan bisa ditambahkan. Kemudian bila ada yang kurang tadi bisa dihilangkan, ini ya. Dan penghapusan dibutuhkan kemudian bersamaan dengan pertemuan untuk merevisi dokumen. Nah, jadi tadi adanya pemimpin meminta manajer, fasilitator, komite untuk melihat visi dan misi, yang mana nanti bisa dimodifikasi, bisa ditambahkan atau dikurangi, sehingga pertemuan tadi bermanfaat, bertujuan untuk merevisi dokumen bila mana ada dokumen yang kurang atau yang ditambahkan. Kemudian, selama proses pengembangan pernyataan visi dan misi, beberapa organisasi menggunakan kelompok diskusi yang beranggotakan para manajer untuk mengembangkan dan memodifikasi pernyataan yang ada. Sudah saya jelaskan di atas ya. Jadi di sini butuh adanya diskusi, butuh adanya komunikasi antara pemimpin dengan manajer, kemudian dengan eksekutifnya, dengan kepala bidangnya. Untuk apa? Untuk menyusun visi dan misi, untuk menyusun keinginan tujuan perusahaan di jangka panjang. Dalam jangka panjang. Jadi tujuan tadi bagaimana agar sesuai dengan perusahaan, keinginan perusahaan. Nah, ini adalah adanya strategi tadi, adanya misi ya. Tadi caranya bagaimana itu nanti dibuat oleh semua pihak yang ada dalam perusahaan. Oke. Pengambilan keputusan dalam pembuatan visi dan misi itu harus dikomunikasikan pada semua kelompok tadi agar jelas apa yang diinginkan perusahaan. Oke, pentingnya keunggulan pernyataan visi dan misi. Pernyataan visi dan misi terhadap manajemen strategi yang efektif terdokumentasikan dengan baik dalam literatur, walaupun beberapa hasil penelitian memiliki pro dan kontra. Jadi di sini intinya keunggulan adanya pernyataan visi dan misi atau pembuatan visi dan misi itu membantu perusahaan mengalami keuntungan dalam segi keuangan. Jadi kalau kita membuat visi dan misi dengan baik dan benar dan terdokumentasi, ini lebih efektif untuk perusahaan mendapatkan keuntungan secara keuangan. Mungkin bisa mendapatkan laba, kemudian investor bisa lebih mempercayai perusahaan karena sudah jelas yang diinginkan oleh organisasi atau perusahaan tersebut. Sedangkan ada pihak lain yang tidak menyarankan bahwa visi dan misi ini terdokumentasi. Nah,
Keterlibatan manajer dan karyawan dalam mengembangkan pernyataan visi dan misi sangat mempengaruhi kesuksesan perusahaan. Jelas ya di sini ya. Karena tadi saya jelaskan bahwa semua pihak harus ikut serta dalam pembuatan visi dan misi. Karena semua pihak tersebut yang akan membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Jadi tidak boleh sembunyi-sembunyi, harus semua terbuka. Karena ketika karyawan, manajer tahu apa yang diinginkan perusahaan, otomatis ini akan membantu kinerja dari manajer maupun karyawan untuk mempengaruhi kesuksesan perusahaan. Kemudian, resolusi untuk pandangan yang berbeda. Nah, keuntungan lain mengembangkan pernyataan misi yang komprehensif adalah bahwa pandangan yang berbeda di antara para manajer dapat diungkapkan dan diselesaikan melalui proses. Maksudnya resolusi untuk pandangan yang berbeda antara direktur A dengan direktur B pasti mempunyai pemikiran. Nah, ini yang sangat yang bisa perbedaan pemikiran atau pandangan dari setiap orang ini sebenarnya bisa lebih membantu gitu ya, meskipun nantinya akan menjadi penghambat gitu. Tetapi perbedaan ini bisa menambahkan ide-ide yang telah dikeluarkan oleh beberapa orang tadi. Jadi tidak ada masalah ketika seseorang atau manajer maupun direktur ataupun kepala bidang itu memiliki pandangan yang berbeda. Yang penting nanti ada diskusi antara satu dengan yang lain agar dapat diselesaikan yang bertujuan itu bisa membantu perusahaan lebih menguntungkan. Nah, beberapa pertentangan di antara para penyusun strategi organisasi terhadap pernyataan visi dan misi dapat menimbulkan masalah jika tidak diselesaikan jelas. Kalau ada masalah dan tidak diselesaikan, otomatis ini dapat merugikan perusahaan karena tidak jelas bagaimana nih nanti bagaimana pengambilan keputusannya kalau tidak diselesaikan. Nah, meskipun adanya pandangan yang berbeda ini tadi, tetapi kalau diselesaikan secara baik-baik, diselesaikan dengan komunikasi yang baik, dengan adanya diskusi yang jelas, dengan keterbukaan, otomatis akan memberikan keuntungan bagi semua pihak gitu ya. Oke. Kemudian dalam organisasi multidivisi, para penyusun strategi sebaiknya memastikan bahwa unit divisi melakukan tugas-tugas manajemen strategi, termasuk mengembangkan pernyataan visi dan misi. Nah, di sini dengan adanya beberapa divisi, multidivisi itu kan banyaknya divisi ya. Harus dipastikan bahwa mereka juga ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan pernyataan visi dan misi. Karena apa? Kenapa kok melibatkan karyawan dan manajer? Tadi sudah saya jelaskan di awal, karena setiap divisi itu pasti tahu apa yang ada pada divisi tersebut. Contohnya divisi produksi gitu ya. Jadi divisi produksi itu tahu apa yang mereka butuhkan, sehingga mereka harus dilibatkan dalam pengembangan visi dan misi. Organisasi yang gagal untuk mengembangkan pernyataan visi dan misi yang komprehensif dan inspiratif, kehilangan kesempatan untuk menghadirkan dirinya dalam posisi yang menguntungkan di hadapan pemangku kepentingan yang ada dan yang potensial. Jelas ya di sini ya. Jadi, perusahaan itu harus mengembangkan visi dan misi yang menginspirasi. Karena di sini itu kenapa? Karena bila visi dan misi ini tadi tidak jelas, otomatis investor itu juga tidak akan mempercayai perusahaan tersebut. Otomatis kalau tidak percaya kan, investor tidak akan menginvestasikan saham mereka ke perusahaan tersebut. Nah, pada tabel 2 strip 1 ini, 10 keuntungan memiliki visi dan misi yang jelas, mendapatkan tujuan yang jelas di antara semua manajer dan karyawan, kemudian memberikan dasar untuk semua aktivitas perencanaan strategi, gitu ya, menyediakan arahan, memberikan poin penting untuk semua